Hai guys, welcome back to Report Creativities Podcast. Aku Najma Sarah Fadia selaku host di sini. Nah, siang ini aku bakal ngobrol-ngobrol santai bareng General Manager CV Panda Food. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang implementasi leadership yang ada di CV Panda Food tersebut. Nah, sekarang kita udah bareng sama Mbak Winnie selaku General Manager. Mbak Winnie mungkin perkenalan dulu sama teman-teman Creativities Podcast. Halo, saya Winnie dari Panda Food, posisi sekarang sebagai General Manager di sini. Oke, Mbak. Nah, soal CV Panda Food ini boleh diceritain nggak soal bagaimana perjalanan CV Panda Food ini sama teman-teman? Jadi CV Panda Food ini mulai dirintis itu di tahun 2012 oleh seorang mahasiswa yang bernama Stanley Hindia Panda karena keterbatasan biaya waktu itu. Jadi memicu beliau untuk mendirikan suatu usaha. Itu jadi dari 2012 mulai berjualan di Sunmore waktu itu. Oh, Sunmore. Terus lama-lama banyak konsumen yang datang tanya ini bisa beli ini di mana kalau di luar gitu. Nah, dari situ mulai dikembangkan untuk dijual di retail di Jogja. Wah, berarti tadi dari mahasiswa ya Mbak ya? Ya. Keren. 2012 berarti sudah berapa tahun Mbak? 11 tahun. 11 tahun. Oke, berarti Mbak Winnie ini udah lama bekerja di pabrik ini dari kapan Mbak? Saya bergabung di 2016. Oh, 2016 berarti sudah cukup lama ya Mbak? Lumayan lah. Terus selama bekerja tantangan yang dihadapi itu apa Mbak? Tantangan banyak ya, apalagi sekarang masa pandemi. Oh iya, berakhir. Iya. Mau berakhir. Iya. Oke, kalau dulu di awal-awal itu saya kan awal masuk itu pas zaman kita mulai masuk Indomaret ya. Oh, Indomaret. Ya, kita mulai bekerja sama Indomaret. Itu tantangannya adalah kalau Indomaret itu kan dia setiap ada pesanan masuk itu kan berbatas waktu seminggu. Oh iya. Sedangkan itu masih pertama kali, jadi kan harus memenuhi toko-toko Iya. yang ada. Jadi sekali pesanan masuk itu bisa 1.000 karton, sedangkan kita pegawai waktu itu baru sedikit. Sedikitnya berapa Mbak? Dulu itu sekitar 6 orang. Oh, 6 orang untuk mengurus semuanya gitu ya? 6 orang, jadi waktu itu kita harus rekrut banyak orang. Iya. Dan kita harus lembur-lembur kayak gitu. Itu tantangan pertama. Terus berjalan waktu demi waktu. Terus ada pandemi di 2020 ya. Oh iya. Nah itu tantangan juga tuh karena ya Menurun ya Mbak? semua usaha kan hampir drop ya gitu. Benar. Nah itu salah satu tantangannya, tapi mau nggak mau ya Harus karena berusaha kita ya Mbak untuk ini. ada tanggungan banyak karyawan yang harus kita jaga juga gitu. Ya mencoba bertahan di Era banyak pandemi. gitu. Akhirnya bisalah melewati. Nah di masa pandemi itu ada aja masalah. Oh, gitu ada tantangannya tersendiri sudah ada ya Mbak ya? Kayak misalnya itu minyak tiba-tiba jadi Naik, naik iya. gitu. Oke. Terus cara mengatasi Mbak tentang hambatan-hambatan itu seperti apa Mbak? Kalau pas mulai pandemi itu kan kita lumayan turun ya. Iya. Itu sih kita karena waktu itu ya karyawan belum terlalu banyak hal juga sih, paling berapa belas gitu. Tapi mau nggak mau kan harus kita tetap kerjakan gitu. Kalau mau kita PHK kok ya gimana? Gitu, kasihan juga. Jadi dulu kita sempat mengalihkan ke lini usaha yang lain. Oh, berarti ada usaha-usaha yang lain ya Mbak? Boleh disebutkan Mbak apa usahanya yang lain? Nggak usah. Oh, iya. Terus konsep leadership yang dilakukan di pabrik ini seperti apa? Kayak mengatur karyawannya seperti apa? Mungkin bimbing karyawannya seperti apa? Begitu mungkin. Jadi kalau kita sekarang kan udah ada beberapa divisi ya. Jadi ada finance sendiri, ada HRD sendiri,
terus bagian produksi sendiri gitu ya. Iya. Jadi kalau secara umum sih kita learning by doing. Learning by doing. Ya, Iya. jadi kita jadi setiap divisi kan sudah ada manajernya masing-masing ya. Jadi mereka yang bertanggung jawab atas staf-staf di bawah mereka. Jadi ketika ada staf yang masuk ya si manajer wajib untuk membimbing si staf Oh iya. untuk bisa Untuk bisa Gitu, iya. itu yang dia dari kayak gitu sih kurang lebihnya. Untuk penonton Kreativitas Podcast, jadi kita bisa belajar dari learning by doing oleh CV Pandafood tersebut. Terus faktor penghambat ketika melakukan konsep-konsep tadi tuh apa Mbak? Bisa dijelasin sama penonton? Kalau hambatan ya kadang kan kita kalau rekrutmen itu anak masih fresh graduate Terus gitu ya, gitu kalau bisa ya Mbak? bisa. Kalau fresh graduate kan ya kita harus siap dia masih nol lah. Iya, masih Ya, perlu bimbing kalau gitu ya untuk di Mbak? lapangan tuh masih sama sekali belum ada gambaran gitu. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita harus mengarahkan gimana caranya kalau biar dia tuh paham apa yang harus dia kerjakan gitu. Kadang kan kalau anak baru masih bingung juga ya. Iya. Ya harus tak kerjain itu Iya, apa iya, gitu. iya. Tahu job desk-nya ini tapi masih bingung. meraba-raba Iya. gitu. Yang harus tak lakukan apa dulu gimana. Kayak gitu. Terus penerapan kepemimpinan di sini tuh gimana Mbak? Kalau kita sih lebih ke kekeluargaan ya. Kekeluargaan ya. Jadi yang enggak yang harus gimana Iya, gitu iya. sama atasannya dia. Saling menghormati aja tapi yang enggak yang ya enjoy aja. Bisa mengatakan gitu berarti ya Mbak ya. Oke, terus hambatan yang dialami ketika menerapkan kepemimpinan di pabrik ini apa Mbak? Hambatannya sejauh ini sih kayaknya belum nemu ya. Belum menemukan ya? Iya. Iya, iya. Itu semuanya masih berjalan di rule-nya. Iya, ya, oke. Jadi yang penting sih menghormati aja sih. Maksudnya ya kalau sama atasan ya tetap menghormati gitu, nggak yang kelamaan gimana. Oh iya, bisa menempatkan iya, bisa diri lah. menempatkan diri benar. Oke, terima kasih Mbak Winnie udah menyempatkan waktunya untuk siang hari ini bisa ngobrol-ngobrol santai bareng Kreativitas Podcast. Oke, kita tadi udah ngobrol-ngobrol santai bareng Mbak Winnie dan terima kasih sudah menonton Kreativitas Podcast. See you and bye-bye.